Tuh, di sini. Apakah tugas-tugas resume udah semuanya? Alhamdulillah Ah, sudah Bapak. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah Pak. sudah. Alhamdulillah sudah Pak. Saya belum buka ini dari tadi pagi ya Bapak Ibu LMS apakah udah masuk laporannya. Kemudian analisa bahan ajar dan PJBL belum saya buka dan saya tetap mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya supaya tetap melaksanakan ataupun membuat tugas-tugas itu sesuai dengan permintaan pada poin-poin yang ada pada PJBL itu. Untuk kita ini adalah LK4. Nah, contohnya sudah ada di grup. Nah, itu saja nanti dicontoh dan sesuaikan dengan bidang studi yang kita buat ya, atau disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu buat dalam tugas PJBL LK1, LK2, LK3, dan pada hari ini lanjutkan dengan LK4. Baru nanti di-upload ke RX masing-masing Bapak Ibu. Pada hari ini hari ketiga bagi kita untuk modul berapa kita ini? Modul 8 Pak. Modul 8 ya. Modul 8. 8. Iya, iya. Ya, modul 8. Ini hari ini kita akhiri ini Bapak Ibu. Jadi saya berharap kita kalau misalnya belum mengikuti, supaya dikonfirmasi nanti biar diperbaiki ya. Karena waktu kita masih ada nanti sampai jam 12 malam ya Bapak Ibu. Tapi kita juga jangan kita habiskan waktu itu ya, biar ada pula waktu saya nanti mengkoreksinya biar selesai semuanya ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, jangan lupa ya tetap semangat, tetap diawali dengan senyum ya, harus begitu. Ya Bu Hernisa, senyum. Kalau kita senyum kan Iya, kita Pak. tunjukkan bahwa kita semangat kan. Iya, Pak. Kalaupun misalnya kita sudah selesai dari tugas-tugas ini, kalau misalnya ada yang perlu mau dikomunikasikan dengan saya ya, dengan Bapak, saya tetap siap membantu Bapak Ibu ya. Bukan pertemuan kita yang 3 hari ini mengakhiri semuanya untuk tugas-tugas PPG ini. Enggak Bapak Ibu. Mungkin nanti kita mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi nanti ya pada program-program berikutnya, kan masih banyak lagi yang akan Bapak Ibu Amin. lalui. Kemudian nanti jumpa ya sampai selesai. Dan kita berharap kepada Allah kita diberikan kesuksesan dan mudah-mudahan semuanya bisa menyelesaikan dengan sempurna dan Amin, ya diberikan Allah. kelulusan ya Bapak Ibu. Kuncinya yang pertama semangat, yang kedua bekerja sama dengan teman. Kalau ada masalah silakan dikonsultasikan. Kalau terkait dengan teknis ada wali kelas, jangan didiamkan sendiri ya. Kalau ada masalah kita itu nanti akan menambah dan memunculkan masalah yang lain. Saya juga udah saya katakan saya siap mendampingi ataupun membantu Bapak Ibu kalau misalnya saya diperlukan. Silakan dicat saja nggak apa-apa. Kalau di telepon pun nggak apa-apa. Demi untuk kemudahan kita bersama. Karena saya juga merasa ikut bertanggung jawab karena saya termasuk dosen tetap di prodi PPG. Baik ya Bapak Ibu semuanya, kita mulai saja lah pembahasan soal-soal kita ini ya. Silakan ya Pak Ketua, Pak Suratman ya. Kita mulai dari nomor 66. Oke, Pak. Silakan Bu Hernisa dulu. Semangat nih Bu ini.
Boru Hasibuan. Lanjut. Oh iya. Tugas Baik, di mana Bu Hernisa? 502 Pijar Calling, Pak. SD Pijar Calling. Oh, astagfirullahaladzim. Iya, satu kampung ya. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bisa silakan. dimulai, Pak? Bisa. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hadis dikategorikan sebagai hadis sahih apabila memenuhi 5 kriteria, yakni sanadnya tersambung, perawinya adil, dhabit matannya terhindar dari sad dan cacat, serta tidak bertentangan dengan Al-Quran. Adapun terkait rawi yang adil dan periwayatan hadis, terdapat 6 tingkatan penilaiannya. Hanya 3 tingkatan pertama yang dapat dijadikan hujjah. Untuk tingkatan ketiga biasanya digunakan kata A. Sikoh, B. Saduk, C. Saduk. Sikoh At-sikoh, D. Sikoh As-sabit, E. Mahalul As-sahib. Jangan dulu ribut. Oke. Iya, Pak. Ya. Dipilih aja, nggak apa-apa. Iya, Pak. Kalau menurut saya, Pak, C. C, ya. Tikoh asikoh. Iya, Pak. Kita coba dulu dari biar agak tinggi jawabannya ya. Nah, dari Ibu Bintang dulu. Ibu Sari Bintang. Apa pilihan jawabannya? Oh, menurut saya Pak mungkin A ini karena kurang paham juga ini. Oh, gitu. Oke ya. Pak Azhari. Silakan Pak, dipilih dulu. Mana kira-kira? Dipilih aja. Kalau menurut saya juga Pak. Ya. Oke. Iya Pak. Baik, Bapak Ibu kita lihat ya. Tetap saya ingatkan kepada Bapak Ibu, soal-soal kita ini pada umumnya bersumber dari modul kita ya Bapak Ibu, modul Quran Hadis. Tapi ada sebahagian yang tidak diuraikan di situ secara jelas. Seperti ini soal 66 ini kalau tidak salah ini nggak ada. Tapi Bapak Ibu bisa misalnya kalau tidak ada buku bisa di searching ya, searching misalnya tentang keadilan para perawi hadis. Nanti di situ nanti akan muncul disebutkan ada 6 tingkatan. Ada 6 tingkatan penilaian tentang keadilan para perawi. Karena di sini disebutkan di dalam pernyataannya, suatu hadis itu dikategorikan sahih apabila memenuhi 5 kriteria. Pertama, sanad bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, dhabit. Matanya terhindar dari saz dan cacat. Jadi yang 5 syarat itu menjadi kriteria penilaian untuk hadis sahih. Untuk kolom atau untuk bagian perawinya adil itu ada 6 tingkatan. Karena ini perawinya adil ini terkait dengan kepribadian seseorang. Jadi ada 6 tingkatan di situ Bapak Ibu. Nanti bisa di searchingnya apa 6 tingkatan itu. Kalau dari uraian ini saya tadi udah baca, maka di situ nomor 1
satu adalah bagian D. Siko as-sabit. Nomor 2, siko as-siko. Nomor 3, siko. Nomor 4, soduk. Nomor 5, mahallus sodik. Jadi ini instruksi untuk pertanyaannya. Adapun terkait dengan adil dalam periwayatan hadis terdapat 6 tingkatan. Hanya 3 tingkatan pertama yang dapat dijadikan hujjah. 3 tingkatan pertama, 1, 2, 3 saja tingkat keadilan yang bisa dijadikan hujjah. Kalau 4, 5, 6 tidak bisa lagi. Itu maksudnya. Untuk tingkatan ketiga biasanya digunakan kata. Jadi tadi tingkatan pertama, kedua, ketiga itu yang bisa dijadikan hujjah. Jadi yang diminta di sini apa istilah yang dipakai untuk tingkatan ketiga? Tadi kalau dari bacaan saya tadi, yang tingkatan ketiga itu adalah A, sikoh. Dia Bapak Ibu. Tapi untuk untuk memperdalam pengetahuan kita nanti terkait dengan ini kan bisa saja. Mungkin untuk contoh ini keadilan. Bisa nanti untuk yang lain ya, yang terkait dengan hadis sahih, nanti dibaca-baca juga ya Bapak Ibu. Nah itu ya nomor 1 bagian nomor 66 ini kalau menurut saya dari jawaban yang saya baca tadi ini jawabannya adalah A, sikoh. Kita lanjutkan dengan nomor 67. Silakan ya Pak Ketua dibuka dulu. Jangan lupa men-screenshot ya, paling tidak 2 soal di screenshot Bapak Ibu. Yang 67. Siapa dulu membaca ya? Ini Ibu Sri Hajayati. Iya, Pak. Silakan. Dibaca, Pak. Iya, dibaca. Nomor 67. Perhatikan teks hadis berikut. Enggak terbang. Enggak nampak, Pak. Enggak nampak tulisannya, Pak. Ada yang bisa nampak? Ada yang nampak? Udah, Pak, udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Biru'ung subnu Malik. Apa, Pak? Yukhbiru Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Oh iya. Yuhbiru angsu Anasu bunu Maliki radhiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tolabul ilmi faridotan ala kulli muslimin. Ya, Pak. Hadis di atas diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berstatus sebagai hadis dhaif. Akan tetapi oleh para ulama tetap dijadikan sebagai dasar hukum mencari ilmu. Berikut adalah alasannya hadis tersebut memiliki matan yang kuat dan sesuai dengan Al-Quran. B. Sanad yang sahih dan bersambung. C. Banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan. D. Makna yang umum dan tidak spesifik. E. Kandungan yang baik dan bermanfaat. Mana pilihannya Bu Sri? Mencari ilmu. Apa? Apa yang Kenapa dipilih A? Karena kita bisa kan banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan.
Mungkin hadis ini doif, tapi ada lagi hadis yang lain dengan periwayatan yang lain yang menguatkan. Kemudian bagian E bisa juga kan kandungannya yang baik dan bermanfaat. Nah, itu. Gimana kira-kira? Bu Istri? Pak Perjuangan gimana apa pilihannya Pak? Kira-kira C Pak. C. Ya Pak, kira-kira. C. Banyak periwayatan yang saling menguatkan ya Pak ya. Ya Pak, ya. Ibu Lika Anti, apa pilihannya? Apa? A. Matan yang kuat dan sesuai dengan Al-Quran. Oke. Nah, kita tanya dulu ketua kita ya. Apa pilihannya? Apa Pak Ketua? Saya milih E, Pak. Kandungan yang baik dan bermanfaat. Oke. Baik, kita analisa ya. Hadis ini udah dijelaskan bahwa hadis ini berstatus sebagai hadis dhaif. Kalau di dalam uraiannya di dalam modul kita, hadis dhaif itu disebabkan oleh dua faktor. Pertama, disebabkan karena sanad tidak bersambung. Yang kedua, terkait dengan masalah kepribadian perawi. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihatlah jawaban-jawaban ini. Kalaupun hadis ini dhaif, tetap dipakai oleh para ulama sebagai dasar hukum dalam mencari ilmu. Mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan, siapa saja pun kita dengarkan berbicara tentang ilmu pengetahuan, hadis ini tetap disebutkan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Itu ya. Jadi kita lihat ada jawabannya ini. Padahal kan setahu kita, kalau sudah disebutkan hadis dhaif, itu nggak bisa dipakai menjadi dasar hukum. Tapi para ulama tetap memakainya. Tapi biar kita tahu ya Bapak Ibu, kalau hadis itu dari Nabi semuanya, itu semuanya baik. Nggak ada yang salah itu ya. Status-status itu, apakah dia sahih, hasan, dhaif itu ada, itu karena hadis itu disampaikan mulai dari Nabi kepada para sahabat, dari para sahabat ke sahabat yang lain, tabi'in sampai hadis itu dibukukan. Jadi dari orang ke orang, udah yang menyebabkan orang ini berbeda tingkat kemampuan. Itu membuat statusnya yang sampaikan itu menjadi berbeda. Ya, kita lihat. Kalau sanad bersambung udah jelas tidak tepat. Makna umum dan tidak spesifik. Ini juga tidak tepat karena kata ilmu di sini pakai alif lam itu ma'rifah. Kan itu ya. Kalau tidak pakai alif lam berarti umum. Itu bisa umum ya. Berarti B dengan D udah salah. Kemudian kita lihat banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan. Kalaupun ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang ini yang menguatkannya, tetap hadis itu tetap di bawah dari Al-Quran. Kandungannya yang baik dan bermanfaat, itu benar. Itu tetap di bawah Al-Quran statusnya. Maka yang paling tinggi apa? Al-Quran. Baru di bawahnya adalah hadis. Di bawahnya apa? Perkataan hadis. Tabi'in. Sahabat. Tabi'in. Para ulama. Itu. Jadi ini berarti Al-Quran. Apa dalam Al-Quran? Ya banyak yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Ayat yang pertama diturunkan kan Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, itu perintah untuk membaca. Oke. Yang kedua ada dalam Al-Quran, ini surah Al-Mujadalah ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu Allah mengatakan Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ada juga dalam Al-Quran, hal yastawil lazina
ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui, kata Allah. Nah, itu ya. Jadi kalaupun bagian C dan E itu bagus, dari jawaban-jawaban ini yang paling kuat adalah bagian A. Karena ini sesuai dengan Al-Quran. Ya Bapak Ibu. Itulah analisanya itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita lihat mana yang paling kuat. Itu mengecoh kita. Apakah kita analisa kita main atau tidak. Kita lanjut dengan nomor 3 ya Bapak Ibu. Halaman nomor hadisnya 68. Nomor soal 68. Silakan Ibu Sari Bintang dulu membaca. Ya Pak. Perhatikan terjemahan hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah menyertainya berjalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayap-sayap mereka karena ridho terhadap pencari ilmu. Dan sesungguhnya orang-orang yang berilmu dimohonkan ampun oleh makhluk-makhluk penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan di dalam air. Sungguh keutamaan seorang alim, ahli ilmu, dibanding dengan seorang abid atau ahli ibadah adalah seperti cahaya bulan purnama dibanding cahaya bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mendapatkannya akan memperoleh keuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud 3557. Pernyataan yang tidak relevan dengan kandungan isi hadis di atas adalah A. Allah akan menyertai para penuntut menuju surga. B. Kedudukan malaikat lebih rendah daripada derajat pencari ilmu. C. Seluruh makhluk turut mendoakan orang yang menuntut ilmu. D. Para pencari ilmu dinilai lebih utama dibanding ahli ibadah. E. Para pencari ilmu dinyatakan sebagai pewaris para nabi. Jadi jawabannya menurut saya adalah B. Kedudukan malaikat lebih rendah daripada derajat pencari ilmu. Oke, baik ya Bapak Ibu. Kita lihat dulu, ini pernyataannya ini sangat panjang ya Bapak Ibu. Ini arti hadis ini yang di atas. Nah, kita lihat. Pernyataan berikut yang tidak relevan. Nah, ini kata-kata tidak relevan ini kan mengecoh kita ini. Pernyataan berikut yang tidak relevan dengan kandungan di atas adalah. Berarti kita mencari mana yang tidak relevan. Kemudian kita lihat. Di dalam uraian tadi, malaikat merendahkan sayapnya. Jadi karena ada sini kata-kata merendahkan. Kan di dalam pilihannya ini malaikat lebih rendah. Nah, itu dibuat di sini. Nah, padahal malaikat merendahkan sayapnya bukan berarti bahwa malaikat itu lebih rendah. Bukan mengatakan malaikat lebih rendah. Nah, merendahkan. Bisa saja bermakna memberikan kemudahan-kemudahan bagi para penuntut ilmu. Jadi yang bagian A itu relevan. Bagian C relevan. Bagian D relevan. Bagian E relevan. Yang tidak relevan adalah bagian B. Kedudukan malaikat lebih rendah daripada derajat pencari ilmu. Jadi benar ya yang dipilih oleh Ibu Sari Bintang. Ya, Tapi dilihat ya, kalau karena ada di sini kata-kata merendahkan, itulah mengecoh kita. Bukan merendahkan dalam arti dia lebih rendah ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 69. Kita persilakan dulu Ibu Anissa Rambe. Ada rupanya baru Rambe di sini satu ya. Silakan. Iya, Pak. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli
Enggak penampakan, Pak. Kurang besar bacaannya. Ansa. Lanjut aja lah apanya. Hadisnya aja dibaca, Bu. Ana wa kafilu. Saatnya masuk kembali. Yuk, Anak-anak, segera siapkan diri. Belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. Silakan ya. Yang Sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah wa qarana baina isrihi al-wasta wal tali Rail ibham. Hadis di atas menunjukkan kedudukan hukum mengenai anak yatim, yakni A. Orang yang menyayangi anak yatim derajatnya sangat mulia. B. Menanggung kebutuhan akan yatim dijamin masuk surga. C. Memenuhi hak anak yatim hukumnya wajib. Anak yatim itu harus diperhatikan kehidupannya. Orang yang menanggung kebutuhan anak yatim itu bersama Nabi di surga. Mana pilihannya, Bu Rambe? Ya, Pak. Hadis di atas. Yang Pak. Pak. Yang Oke. Bagus ya. Itu pilihannya E. Iya. Karena bagian A itu juga betul. Bagian B juga betul. C juga. D juga betul. Sama-sama benar. Bagian E juga benar. Cuman saja, mengapa kita memilih bagian E? Karena Rasulullah mengatakan bahwa dia nanti dengan orang-orang yang memelihara anak yatim, dia gambarkan, dia tunjukkan tangannya, disebutkan seperti jari tengah dengan jari telunjuk diikuti dengan ibu jari. Kira-kira begini ya, dekat. Nah itu. Jadi makanya dari situlah kita ambil bahwa bersama dengan Nabi di surga. Nah itu ya. Jadi yang lainnya yang paling tepat ini ya Bapak Ibu bagian E. Oke. Kita lanjut ya, satu lagi nomor 5 halaman nomor 70 ya. Soal nomor 5 nomor 70. Saya, Pak. Oke, Saya, silakan. Pak. Oke, silakan. Siapa tadi? Siapa? Siapa tadi? Saya, Pak. Aprida. Yuniati. Oh, ini silakan, Bu. Yuniati, Pak. Ayo, silakan, Bu. Oh iya ya. Yuniati Siregar. Silakan, Bu. Menurut Ibnu Qayyim, fungsi hadis itu ada 5, yakni bayan takkid, bayan tafsir, bayan tasri, bayan tahsis, dan bayan taqyid. Perhatikan potongan ayat Al-Quran berikut ini. Ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Selanjutnya perhatikan potongan hadis ini. Layak balullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddo. Hadis yang berfungsi sebagai takkid karena A. menjelaskan pemahaman ayat Al-Quran,
B. Menguatkan pemahaman ayat Al-Quran. C. Mengkhususkan pemahaman ayat Al-Quran. D. Mengikat pemahaman ayat Al-Quran. E. Menghapus pemahaman ayat Al-Quran. Oke. Mana pilihannya, Bu? Masih bingung, Pak, jawabannya. Hah? Masih bingung jawabannya, Oke, Pak. silakan yang lain. Aprida, Yang mana B, Pak. jawabannya? Ibu Aprida Sari Tanjung, mana jawabannya? Apa? A. Kalau dulu waktu mata kuliah, kalau waktu kuliahnya mata kuliahnya ulumul hadis dulu nilai A. Ini ingat ini biasanya nih ya. Ya, yang lain? Ibu Yusrian Nur, apa pilihnya? Bapak. Pak, menjelaskan pemahaman ayat Al-Quran, Pak. Oke, menjelaskan ya. Bu Nur Hapni. Jawabannya B, Pak. B. Oke. B. Ya. Menguatkan pemahaman ayat Al-Quran. Ya, Pasbullah. Pasbullah ini diam-diam ya mikirkan jawabannya ini. Apa jawabannya Pak Pasbullah? Iya, B, Pak. Menguatkan pemahaman ayat Al-Quran. Oke. Nah, jawaban yang kita lihat dulu ya. Ayat di atas ini perintah tentang berwudu. Nah, ini sudah jelas. Ayatnya sudah jelas. Nah, selanjutnya ayat ini menyatakan bahwa orang yang berhadas sehingga dia berwudu tidak diterima sholatnya. Berarti orang yang berhadas tidak diterima sholatnya. Orang yang berhadas kecil. Jadi yang di atas ini adalah berbicara tentang ayat berwudu. Jadi sudah jelas. Enggak mungkin ayat yang sudah jelas dijelaskan lagi oleh hadis. Itu ya. Ayat ini tidak bersifat umum. Maka tidak perlu dikhususkan pemahamannya. Ayat ini sudah bisa dipahami ya. Enggak lagi bersifat global atau bersifat umum ya. Maka tidak perlu lagi diikat. Apalagi menghapus pemahaman ayat Al-Quran. Maka yang paling tepat di jawabannya adalah bagian B. Menguatkan pemahaman ayat Al-Quran. Jadi kan sudah dikatakan Allah, dikatakan oleh Nabi lagi. Jadi begitu dia dua pengulang-ulangan yang sama, itu menunjukkan bahwa yang disampaikan itu adalah kuat. Oke ya Bapak Ibu, ini nanti ya silakan nanti agak dibaca lagi lebih konsentrasi ya mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Mungkin nanti akan bisa berbeda nanti soalnya karena fungsi hadis ini banyak ya Bapak Ibu. Nanti dilihat dulu apa-apa contohnya biar teringat ya Bapak Ibu. Bisa kayak apa misalnya kan ada dalam Al-Quran tentang warisan. Zakari mislu hazil unsayain. Bagi laki-laki diwasiatkan bagi laki-laki itu mendapat bagian dua orang perempuan. Tapi itu nanti akan dibatalkan oleh nanti ayat hadis Nabi mengatakan la yarisul kafirul mu'min. Tidak mewarisi orang kafir dengan orang mukmin. Ya ada itu hadisnya nanti. Nanti cobalah nanti lebih konsentrasi dibaca ya Bapak Ibu. Karena bisa saja mungkin dari awalnya mereka seakidah, setelah mereka besar berbeda akidah, maka gara-gara berbeda akidah itu akan memutuskan warisan.
Bapak Ibu. Dan juga masih banyak lagi nanti contoh-contoh yang lainnya Bapak Ibu. Ini bisa ini nanti ada beberapa contoh soal dari sini. Ini kira-kira beginilah modelnya. Ya baik ya Bapak Ibu. Saya kira itulah materi kita pada hari ini. Ya, Bapak Ibu tetaplah konsentrasi membahas soal ya Bapak Ibu, membaca-baca modul kita. Kalau ada nanti yang kurang-kurang jelas ya silakan ya dihubungi saya, Bapak. Nggak apa-apa ya di Japri pun boleh ya. Saya akan tetap mau dimanapun ya untuk Bapak Ibu semua demi kesuksesan kita. Jangan lupa ya Pak Ketua atau siapa screenshot apa tadi pembahasan soal-soal kita itu nanti dan dikirim di grup. Sebelum Ya, kita Pak, tutup, ya. silakanlah dulu kita berfoto dulu bersama, nanti juga dikirim di grup Oke. bahwa kita melaksanakan Zoom pada hari ini sebagai penutupan perkuliahan kita pada modul 8 ini. Silakan Pak Ketua, siapa yang foto? Ibu Boleh Yuniati, ayo pasang senyum yang manis Bapak Ibu. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Oke, Pak. Sudah selesai. Oke, sudah ya? Udah. Makasih ya, Nanti Pak. dikirim di grup ya. Oke. Terima kasih, Pak. Karena ini terakhir ya. Saya tanya Salam dulu. sehat. Pak Suranman ngajar di mana? Ya Pak, saya ada di Padang Sidimpuan Pak, di Oh. Pintu Langit ini Pak ngajarnya. Panas Limpuan. Di mana Pak? Iya. Ngajarnya ini Pak tugasnya di SDN 20404 Pintu Langit. Oh, oke. Iya. Ernisa di Pak. Yorkpin. Sorry. Iya, Pak. Oke. Which one? Di mana? Di SMP Negeri 1 Padang Bolak Tenggara, Pak, Paluta. Oh, oke. Mas Bula Di SMA Nurul Ilmi Sidimpuan, Pak. oke. Ibu Sari Bintang Di Pudun Julu, Pak. kirim dulu. Boru Rambe Masih mute, Bu. Masih mute. Masih di Mana? Di SDN 10.600 Purbabangun, Kecamatan Pertiwi, Pak. Kabupaten Paluta. Ibu Nur Hapni Saya Pak di sama-sama Pak Ketua Pak, Pintu Langit. oh Pintu Langit ya. Ya, Pak. Abdi Gasari Iya. Iya, Pak. SD 2 Padang Sidimpuan, Pak. Diri Hajayati di mana ngajarnya? Halo, Ibu Yuniati. nggak nyambung ya. Azhari Pendi di mana mengajarnya? Di SD 101340 Batang Baru Pak, Kecamatan Padang Bolak. Oke. Juniati? Yuniati, Pak. Yuniati. Iya, Pak. Di SD mana? 10.1660 Bahal, Kecamatan Portibi, Padang Laut Utara, Pak. Oke. Tapi kalau mau ke Candi Bahal dari tempat Boleh, ibu Pak. ya. Boleh, Pak. Boleh. Perjuangan Harahap. Dari SD 101090 Gunung Tua, Pak, belakang Polsek, Pak, Paluta. Oke. Ini saya nanti akan lewat Polsek dari apa ini? Dari Paluta ini. Ibu Yusrian Nur. Ya, Pak. SMP 3 Padang Sidimpuan, Pak. Di SMP Negeri 3, Pak. Padang Sidimpuan. SMP berapa Bu Yusri? SMP 3, Pak. SMP 3. Iya, Pak. Pak Muhammad Nur. Iya Pak, baik Pak. Saya Pak dari SMA Swasta Nurul Ilmi Padang Sidimpuan Bapak. Oke. Ya. Ibu Lika Anti. Ya, Ya, Pak.
Dari SD 10 14 10 Batu Gana, Kecamatan Padang Bulak Julu, Pak. Oke. Kalau mau arah Moting bisa lihat itu sana ya. Ibu Siti Morana Gultom. Iya Pak, Assalamualaikum Pak. Saya tugasnya di SMP Negeri 3 Halongonan Pak, Padang Lawas Utara. Oh, SMP Negeri 3 Halongonan. Iya Pak. Tadi Bu Sri Hajayati Pak, tadi nggak nyampe. Iya, karena Di mana itu ngajar? Ibu itu di SD Pak, di SD dari Hajoran. Masuknya dari Batu Tambun. SD Hajoran dari Batu Tambun Pak, Padang Lawas Utara. Oh iya, iya. Oke, oke. Oke ya, baik Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat-sehat bisa menyelesaikan program ini ya. Dan mudah-mudahan kita lulus semuanya Bapak Ibu. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya. Juga sehat-sehat ya Segala Pak. Terima kekurangan kasih atas saya ilmunya. ya sebagai pembimbing untuk Bapak Ibu, saya mohon maaf ya. Nah, kalau ada yang perlu silakan di-chat saja sama saya, nggak apa-apa. Nomor saya cuman itu saja, nggak ada nomor yang lainnya Bapak Ibu. Baik Pak, baik. Ya, saya dosen di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, home base-nya di Prodi PPG. Ya, betul. Nggak apa-apa. Silakan ya Bapak Ibu. Kita tutup lah ya pertemuan kita ini. Iya Pak. Iya, Pak. Jangan lupa supaya mengikuti pertemuan ini